Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, yakni hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak dan adab yang disusun oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Hadis yang berikutnya atau tema berikutnya ini berkenaan dengan bahwa sesama muslim itu harus saling mengarahkan. Dalatu ahlil Islam ba'dihim ala ba'd. Jadi kalau kita melihat sahabat kita, teman kita, misalnya kita lihat sudah tidak on the track, ya sudah tidak on the track, atau sudah tidak fokus, atau sudah malas beribadah, atau sudah mungkin bosan dengan beramal baik, beramal soleh, maka hendaklah kita mengarahkan, setidaknya mengingatkan kembali, karena saling mengingatkan tawassabil haqqi wa tawassabar adalah sebuah kewajiban dalam agama kita. Pilar agama Islam ditopang dengan iman, amal soleh, kemudian saling mengingatkan dan juga bersabar untuk menjalankan itu semua. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassabil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seluruh manusia itu merugi kecuali orang beriman, beramal soleh, saling menasihati, dan yang keempat yang bersabar di atas jalan itu semua. Nasihat secara bahasa Arab itu ada beberapa makna. Dalam bahasa Arab, nasihat itu nasoha, yansohu, nushan, wa nasihatan. Yang pertama, nasihat itu adalah takwimul mi'waj, meluruskan yang bengkok. Jadi kalau kita punya besi bengkok lalu kita luruskan, itu kita mengatakan kita menasihati besi. Itu dalam bahasa Arab ya. Ya, nasohna al-hadid, kita meluruskan besi yang bengkok, itu secara bahasa artinya menasihati besi. Jadi kalau nanti ada dalam bahasa Arab ada orang menyebut nasohal hadid, jangan diartikan orang itu sedang menasihati besi, bukan. Sedang meluruskan besi yang bengkok. Yang kedua, arti nasihat dalam bahasa Arab adalah taksilul asal, memurnikan sesuatu yang sudah bercampur gitu. Kalau kita punya cairan kopi misalkan, kemudian kita menasihati kopi, nah itu bukan berarti kopinya dikasih nasihat, tetapi itu kita memisahkan, menyaring kembali mana kopinya mana airnya. Itu makna nasihat yang kedua, menyaring, ya, membersihkan sesuatu yang sudah bercampur, yang kusut ya. Yang ketiga, takhyitu al-khiraq atau kharik, menambal yang bolong. Jadi kalau kita punya baju sobek ya, kesangkut atau bagaimana, lalu kita menambalnya, menambal ya. Nah, itu arti nasihat. Jadi kalau ada orang nasohas sauba, orang tersebut sedang menasihati pakaiannya, artinya sedang menambal yang bolongnya. Itu arti nasihat ya. Lalu yang terakhir, arti nasihat itu adalah memurnikan, ya, memurnikan. Nasohayan sohun nushan, memurnikan kembali sesuatu yang sudah kotor, ya, pakaian sudah kotor, kemudian mungkin barang sudah kotor, kita bersihkan, itu kita sedang menasihati benda itu, membersihkannya. Maka harus dikembalikan makna nasihat itu kepada akar bahasanya, akar katanya, bahwa nasihat itu menambal yang bolong, kemudian yang menjahit yang sobek, meluruskan yang bengkok, memurnikan yang sudah bercampur, dan membersihkan yang kotor. Harus dikembalikan ke mana itu nasihat. Artinya kalau nasihat itu
tidak bertujuan untuk itu, maka itu nasihat berubah menjadi sebuah bukan nasihat lagi, tetapi sudah mungkin menyakiti orangnya gitu. Secara istilah, nasihat itu adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihatinya. Jadi kalau menasihati itu orientasinya atau porosnya itu kita, itu bukan menasihati, berarti kita sedang berusaha untuk maslahat diri kita sendiri. Tapi kalau nasihat itu adalah iradatul khairi lil ghairi, menginginkan kebaikan bagi yang lain, bagi orang yang kita nasihati. Dan nasihat itu adalah satu pondasi dari agama kita. Dalam surat Al-Asr tadi, manusia itu seluruhnya merugi kecuali yang beriman, yang beramal soleh, yang saling menasihati dan bersabar di atas jalan itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum." Andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk hujah manusia dan hanya menurunkan surat Al-Asr, maka itu sudah cukup. Lau ma anzalallah, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran sekalipun untuk manusia sebagai hujah, sebagai argumennya di hadapan manusia, kecuali surat ini, maka kata Imam Syafi'i itu sudah cukup bagi Allah untuk jadi hujah bagi manusia. Nah, di sini babnya dalatu ahlil Islam ba'dihim ala ba'd. Orang Islam itu harus saling mengarahkan, harus mentadlil, pakai dal, tadlil. Kalau pakai dot, tadlil menyesatkan. Jadi jangan salah ucap juga ini. Tadlil itu menyesatkan. Kalau tadlil saling mengarahkan. Pakai dal, dalil, saling mengarahkan, saling menunjukkan kepada yang benar. Di antara adab nasihat adalah tidak disampaikan di hadapan orang lain. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, andaikan ada orang yang menasihatiku di depan orang lain, sebenarnya orang tersebut bukan sedang menasihati, tapi sedang membongkar aib-aibku. Yafdoh itu nggak boleh kerken gitu. Jadi kalau ada orang menasihati orang lain di depan orang lain, kata Imam Syafi'i, aku tidak akan menerimanya. Karena itu bukan menasihatiku, tetapi itu adalah membongkar aib-aibku. Itulah demikian, maka saling menasihati itu perlu dan kewajiban, tetapi adab dan cara menasihati itu juga lebih utama, karena bisa jadi yang dikasih nasihat malah kontradiktif, malah tidak efektif lah begitu, malah berbalik ya, menjadi negatif ya. Itu penting sekali kita memahami fikih bagaimana cara saling menasihati. Masyaallah, Mas, jazakallahu khair. Berikutnya adalah, mungkin cukup bab nasihat, cukup demikian ya, pentingnya nasihati. Termasuk nasihat juga hak setiap muslim. Nasihat itu adalah hak setiap muslim. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim dari muslim yang lain, artinya kewajiban seorang muslim bagi yang lain ada 6. Selama orang itu masih berlabel muslim, maka dia berhak dan berkewajiban menunaikan hak kewajiban ini. 6 hal. Dalam kitab Bulughul Maram juga dijelaskan. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Itu hak seorang muslim, wajib hukumnya menjawab salam. Kalau mengucapkannya salam itu sunnah dan afdol bagi yang pertama kali duluan ucapan salam. Tidak halal seorang muslim punya perasaan negatif pada seorang muslim yang lain lebih dari 3 hari, haram itu. Dan sebaik-baik keduanya adalah yang memulai dengan salam pertama kali. La yahilul lil muslim an yahjuru akhahu fawqa salas wa khairuhuma man bada'a bisalam. Tidak halal seorang muslim punya perasaan negatif pada saudaranya selama lebih dari 3 hari, dan terbaik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Itu kalau
memulai salam. Tapi kalau menjawab salam maka hukumnya adalah wajib, ya, tanpa tanpa melihat apakah dia fasya atau tidak fasya, apa ada perasaan yang negatif atau tidak. Yang namanya menjawab salam itu hukumnya wajib, kecuali saat sholat atau kecuali saat di kamar mandi, ya. Jadi orang sekarang suka nyanyi di kamar mandi. Nah, menjawab salam yang wajib saja di kamar mandi nggak boleh. Ini bari nyanyi, heheotan, udah nyanyi gitu kan. Tuhan tolonglah aku, ya, gitu kan. Bari nyanyi, nah itu nggak boleh, ya. Di kamar mandi salam yang wajib saja nggak boleh, apalagi yang tidak wajib, ya, itu nggak boleh. Bagaimana dengan zikir? Zikir boleh di kamar mandi, tapi zikir hati, zikrul qalbi boleh. Kan zikir ada 3, zikrul lisan, zikrul qalbi, ya. Lalu zikrul lisan wal qalbi. Yang paling afdol itu seluruhnya, lisannya berzikir, hatinya mengingat, amal perbuatannya juga berzikir. Yang kedua itu zikrul lisan. Yang ketiga zikrul qalbi. Nah, zikrul qalbi ini boleh kita lakukan dengan cara dengan kondisi yang bagaimanapun kita boleh zikrul qalbi. Namun zikrul lisan tidak boleh di kamar mandi dan tidak boleh di tempat yang tidak terpuji. Jadi boleh kita zikir namun zikir lisan. Nah, yang kedua hak muslim yang lain adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang maka hadirlah. Itu hak, kewajiban setiap muslim bagi muslim yang lain. Berarti kalau tidak menunaikan dosa. Kan itu hak dan kewajiban. Hakul muslim alal muslim situn. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengan dia, ucapkan salam sebagai hak dan menjawabnya sebagai kewajiban. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang maka datanglah. Dan undangan yang paling wajib didatangi itu adalah undangan walimah, undangan pernikahan. Kalau kita tidak punya alasan yang darurat, maka hendaklah kita menunaikan kewajiban memenuhi undangan seorang muslim yang lain, terutama undangan walimah. Alasannya kenapa? Karena undangan walimah itu panitianya sudah nyediain makanan. Maka ulama berkesimpulan undangan yang paling wajib ditunaikan undangan makan. Itu ditunaikan, ya. Walimah, kenapa walimah jadi wajib? Karena undangannya ada makanan. Bukan walimah tuh yang makanan tidak wajib undangannya gitu. Undangan makan, yaitu aulimul bisyatin. Namun kalau kita ada halangan atau ada kondisi misalkan darurat, harus safar, kondisi yang tidak memungkinkan, sakit ataupun mungkin ada acara lain yang lebih penting dan kita sendiri yang tahu mana yang darurat, mana yang tidak darurat, mana yang penting, mana tidak penting, maka menunaikan undangan seorang muslim adalah hakun wajibun. Kenapa Rasul tidak menyebut wajib tapi hak? Nah, karena hak itu bisa ditagih. Kalau kewajiban itu ya kewajiban saja. Seperti zakat. Zakat itu bukan hanya kewajiban tapi hak si miskin. Zakat itu bukan hanya kewajiban si kaya tapi hak si miskin. Artinya apa? Kalau si kaya tidak menunaikan zakatnya, maka si miskin berhak meminta paksa dari orang kaya zakatnya melalui otoritas pemerintah. Makanya perintah ngambil zakat itu perintah itu kepada pemerintah. Khudz min amwalihim, wahai para umara, wahai ulil amri, wahai para pemerintah, tariklah zakat dari orang-orang kaya dan kau berikanlah itu kepada orang miskin. Maka zakat itu bukan hanya kewajiban si kaya tapi hak si miskin. Artinya ketika si kaya tidak menunaikan, maka negara wajib memaksa orang kaya itu menunaikan zakatnya, diberikan kepada orang miskin. Ini ibadah zakat, ini ibadah yang melibatkan pemerintah. Karena mereka punya otoritas, mereka punya kewenangan untuk melakukan itu. Maka perintah zakat dimulai dengan khuz. Khuz itu ambillah. Ambillah itu butuh otoritas, butuh kewenangan. Tidak bisa sembarang orang. Nah, yang ketiga adalah wa idastan sohakopan sohu, saling menasihati. Ini yang tema kita ini. Hak dan kewajiban setiap muslim adalah saling menasihati dengan cara yang adab, dengan cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Empat pilar nasihat itu ada empat. Empat pilar menasihati ada empat. Yang pertama, bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu hikmah. Kalau dalam konteks menasihati berarti menyampaikan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu hikmah. Namun di kita kata hikmah itu sudah melebar menjadi ilmu ajian, menjadi guru hikmah. Nanti sakti mandraguna teterak dibacok, mengweduk gitu kan. Padahal itu bukan maksud dari ajaran hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah isobatul khair, selalu tepat melakukan sesuatu, itu hikmah namanya. Hikmah dalam istilah Islam itu adalah isobatul khair, selalu tepat kepada kebenaran, selalu bersamaan dengan kebenaran, selalu apa istilahnya sesuai dengan kebenaran. Itu hikmah. Kalau orang diberi hikmah, dia tidak akan melakukan hal yang salah, dia tidak akan melakukan pilihan-pilihan salah, dan dia tidak akan melenceng dari tujuan-tujuan kepada tujuan yang salah. Itu orang yang dapat hikmah dari Allah Ta'ala. Hikmah adalah isobatul khair, mengenai kebenaran. Oleh ulama dirinci, apa maksud mengenai kebenaran? Yakni melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu hikmah. Kalau ada orang lapar, orang kelaparan, dakwah yang paling hikmah adalah memberi makan, bukan memberi dalil. Orang kelaparan, anaknya lagi nangis kelaparan, lalu kita sampaikan hadis-hadis, ayat-ayat kesabaran yang nggak tepat. Anaknya nangis belum makan, masa dikasih ayat kesabaran? Nanti anaknya malah sabar betulan, meninggal. Maka dakwah yang paling tepat adalah tadi dengan hikmah. Hikmah itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Yang kedua, pilar dakwah yang kedua itu adalah al-mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik. Satu hikmah, perlu hikmah dalam berdakwah itu. Hikmah itu tidak suntak-sentak, tidak sungar-sangar, tidak kata-kata kasar, tidak kata-kata ketus, tidak kata yang dapat membuat orang pundung. Itu hikmah. Jadi menyampaikan dengan kebijaksanaan, dengan tepat, caranya tepat dan waktunya tepat. Itu hikmah. Ibnu Abbas itu pernah ditanya, Tuhan, kalau orang membunuh, kalau saya membunuh, dimaafkan nggak dosa saya? Kata Ibnu Abbas, enggak. Padahal Ibnu Abbas tahu dengan ilmunya bahwa orang membunuh dapat dimaafkan kalau dia bertaubat kepada Allah. Karena kenapa menjawab tidak? Karena Ibnu Abbas tahu orang ini punya niat untuk membunuh. Itu hikmah. Ibnu Abbas tidak menjawab dengan pengetahuannya, tapi menjawab dengan hikmahnya. Kalau orang ini dikatakan dapat diampuni, bisa jadi membunuh dia. Tapi kalau dikatakan tidak akan diampuni, maka orang itu pun urung untuk melakukan niat jahatnya. Itu namanya menjawab dengan hikmah, tidak dengan pengetahuan. Rasulullah ketika dakwah di Taif, di Baledogan, di Tenggoran ke orang Taif, berdarah-darah kakinya. Ditawarin Jibril, ya Muhammad, ji'tu min indi rabbik. Ya Muhammad, aku datang dari Tuhanmu, diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan pesan kepada malaikat gunung ini, penjaga gunung. Murni matasya, suruh aku sekehendakmu. Hatta utbik alaihi jabalain, kalau perlu aku timpakan dua gunung ke mereka. Gunung Asyabin dan gunung apa itu yang di Taif itu. Timpakan dua gunung, kutimpakan mereka. Tapi Rasul menjawab dengan hikmahnya. Beliau mengatakan, la ya Jibril, tidak wahai Jibril. Aku berharap Allah memberi hidayah kepada anak keturunan mereka. Dan terbukti anak-anak Taif itu keturunannya menjadi orang-orang beriman dan penjaga agama yang sangat kokoh. Ketika orang-orang Arab hampir seluruhnya murtad, keluar dari Islam di masa akhir-akhir setelah wafatnya Rasul SAW. Jadi doanya Rasul itu ijabah. Orang-orang Taif yang dulu sangat menentang dan melempari Rasul dengan batu sampai berdarah, akhirnya menjadi bentengnya Islam di kemudian hari. Itu hikmah itu. Coba kalau model kita ditaruhkan malaikat, bos kumaya gunung sikat we gitu mereka. Oh ya sikat we lah.
Jebret kan. Jebret kan. Seperti doanya Nabi Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Wahai Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi, sikat semuanya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kafara. Karena Nabi Nuh sudah 950 tahun berdakwah, berkesimpulan bahwa mereka tidak akan pernah dapat hidayah lagi. Kalau kau biarkan orang kafir ya Allah, yudillu ibad, mereka akan menyesatkan umat-umat yang sudah iman. Pertama. Yang kedua, wala yalidu illa fajran kafara, mereka tidak akan punya keturunan kecuali keturunan yang kafir juga sama dengan mereka. Musnahkan saja semuanya. Dimusnahkanlah dengan banjir besar, habis semua. Illa mani taba'aka, kecuali yang ikut bersama dia di perahu itu bersama ternaknya. Lalu berketurunanlah setelah itu putra-putra Nuh yang menjadi nenek moyang kedua setelah Adam. Maka Nabi Nuh disebut bapak moyang manusia kedua setelah Adam. Kenapa? Karena dari turunan Nuh inilah manusia baru itu muncul. Ada Sam bin Nuh selaku moyangnya bangsa Arab, ada Ham bin Nuh moyangnya Afrika, ada Yafeth bin Nuh moyangnya Eropa. Jadi ras dominan itu tiga ini, Eropa, bule ya, Ibrani lah, kemudian Arab dan Afrika. Kita ini sudah ribuan campuran, sudah pegelek-gelek ribuan campuran, jadilah kita Arab hente, Afrika juga hente, Eropa aya seetik lah, seetik itu, campur-campur. Nu rada galing juga eta Afrikana ada unggul, anu rada lurus eta Eropana, gitu. Jadi campur-campur. Nah, itu doa Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Ya Allah, aku harap turunan mereka itu Muslim. Dan dengan izin Allah, Allah kabulkan doa tersebut dan menjadilah bangsa Taif, bangsa yang Muslim dan kuat dalam Islamnya. Jadi kalau sekarang haji, ada acara ziarah ke Taif, ngobrol sama orang sana, mana bapak mana baheula nggak boleh dogan Nabi urangnya. Mereka mengatakan, apa sih tertawa kalau dia bilang seperti itu? Pasti tertawa, ohnya minta maaf cina. Dulu nenek moyang saya nggak boleh dogan Rasulullah itu karena mereka tidak tahu. Nah, lalu hak dan kewajiban Muslim berikutnya adalah jika sakit dikunjungi. Nah, itu hak dan kewajiban Muslim pada yang lain. Wa idza marido fa'udhu, jika sakit maka kunjungi. Dan Rasul menyuruh mengunjunginya itu dengan lafaz fa'udhu, kunjungilah dia. Beda fa'udhu dengan fazurhu. Kalau fa'udhu itu kunjungilah dia sampai memastikan dia sembuh. Berarti kunjunginya bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Saat dia sakit kunjungi, kemudian di tengah sakitnya dikunjungi, setelah sembuhnya dikunjungi, memastikan kesehatannya. Beda dengan wa idza mata fatba'hu yang keenam, kalau dia meninggal fatba'hu, antarkan jenazahnya ke kuburan. Itu artinya sekali saja mengantarkan jenazah itu. Tapi kalau sakit kunjungi berkali-kali. Itu kurang lebih nasihat Rasul kepada kita, hak setiap muslim dari muslim yang lain. Hakul muslim ala muslim situn. Nah, di hadis yang tadi kita sampaikan itu satu dari 6 hak tersebut, yakni setiap kaum muslim, setiap orang Islam hendaklah saling mengarahkan, saling menegur, saling menasihati satu sama lainnya. Nah, itu begitu. Berikutnya adalah tentang kewajiban melayani tamu, ad-dhaif wa khidmatihi iyyahu binafsihi, melayani tamu, ya, memuliakan tamu dan melayani tamu. Ada kisah menarik di sini. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertamu. Fa ba'asa ila nisaihi, lalu Rasul menyuruh istri-istrinya untuk menyediakan sesuatu untuk tamu tersebut. Fakulna ma ma'ana ilal ma, ya Rasulullah, tidak ada yang kita miliki kecuali air. Tuh Rasul ge di bumi na pernah teu aya naon kecuali cai. Masya Allah ya. Urang mah balatak di rumah tuh. Kopi ABC, kopi Indo Cafe aya Torabika, goreng sampo. Eta teh mie anu 2 isina teh tah. Sarimi isi 2 aya urang kabeh. Lengkap semua. Sangu berbagai tipe, sangu merah, sangu boda, sangu goreng, sangu koneng. Liwat. Aduh. Kenapa liwat apa? Tadi wangi ngaliwat di bumi Padadang ngaliwatnya. Nah,
Kata istri Rasul, ya Rasulullah kami tidak punya apa-apa. Faqala Rasulullah man yadumu aw yudayyifu hadha. Faqala rajulun minal ansar ana fantalaqa bihi ila imraatihi. Nah, Rasulullah SAW akhirnya bergegas pergi menuju salah satu istri yang lain, mungkin yang tidak hadir di tempat itu ya, yang lain. Faqala akrimi dhaifa Rasulillah, tolong muliakan tamu Rasulullah ini. Kata Rasulullah begitu, muliakanlah tamu Rasulullah. Faqalat ma indana illa qutun lisbyan, ya Rasulullah tidak ada yang kami miliki kecuali makanan orok, makanan bayi. Ada sih makanan barudak itu, makanan orok lah. Faqala hayyi ta'amak, siapkan itu, saayana siapkan. Wa aslihi sirajak, itu matikan lampunya, tidurkan anak-anak. Idza aradu asya'an fahayya at-ta'amah, nanti kalau sudah lampu dimatikan, anak-anak ditidurkan, kemudian kita seolah-olah kita tuh makan gitu, seolah makan, biar tamu mengira kita sudah makan duluan gitu. Nah, setelah itu summa qamat ka'annaha tuslihu siraja fa'atba'atu wa ja'ala yuriyanihi annahuma, dan memperlihatkan ke tamu bahwa kita seolah-olah mempersiapkan diri makan selesai dan istirahat anak-anak gitu. Itu seperti itu. Wa bata tawiyain falamma asbaha qada ila Rasulullah SAW faqala laqad dhahikallah, sampai yang tadi makanan anak-anak itu untuk tamu, diberikan untuk tamu. Jadi tuan rumahnya itu mematikan lampu, kemudian menyuruh anak-anaknya istirahat, mereka juga seolah makan, padahal mentu makan itu. Lalu yang ada diberikan ke tamu. Artinya apa? Mereka mendahulukan tamunya, dan meskipun mereka tidak makan, si tuan rumah itu. Kan orang mah tidak mungkin gitu-gitu amat kan kita mah. Tidak sampai kita ini menyuguhi tamu sampai kita nggak makan, asa nggak mungkin. Nu aya ge urang heula yang warang tamu pangmelikan nasi padang paling gitu. Nah, ini mah enggak. Mereka lebih baik tidak makan dan tidur dalam keadaan lapar, anak-anak juga ditidurkan, mati dilampukan biar nggak keciri begitu, dan memberikan yang ada itu untuk tamu. Sampai esok harinya disampaikan bahwa dhahikallah, Allah salut kepada perbuatan seperti itu. Aw ajiba, Allah takjub dengan perbuatan seperti itu, min fa'alikuma. Berarti ini ada dua versi yang dapat kita pahami. Ini Rasul menyuruh seseorang menjamu tamu Rasulullah. Dalam versi lain Rasulullah itu datang ke istri yang lain, ya, dari istri beliau yang masih punya makanan gitu. Karena di akhir hadis ini faqala, Rasul menyampaikan ke orang itu, Allah salut kepada kalian yang telah menyediakan makanan untuk tamunya Rasulullah SAW. Wa anzal, maka turunlah ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri meskipun mereka sangat membutuhkannya. Makanan tinggal sedikit, datang tamu, maka mereka lebih baik tidur dalam keadaan lapar, mati lampu mematikan, anak-anak tidurkan, mereka seolah-olah makan, kemudian berikan itu untuk tamu. Allah memujinya, sungguh mereka telah mendahulukan orang lain daripada diri kamu sendiri meskipun mereka itu sebenarnya membutuhkan. Wa man yuqashuhan nafsihi, sungguh orang yang menjaga dirinya dari kebakhilan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man yuqa, yang menjaga nafsi, dirinya dari kebakhilan, faulaika, maka semuanya mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Surat Al-Hasyr ayat 9. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Nah, kemudian bagaimana tata cara kita melayani tamu, ya. An Abi Syuraih Al-Adawi qala sami'at udunaya wa absarat aynaya hina takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Rasul bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Wa man kana, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamunya. Jaizatahu, terutama di hari pertamanya. Jadi tamu itu punya hak 3 hari bertamu, hak dia. Kalau dia tidak disuguhin, tamu berhak ngambil di tempat itu. Berhak ngambil. Nanti ada hadisnya saya terangkan. Tami boleh, non istilahnya
cecermet lah gitu kalau tidak dikasih. Kan itu hak, bukan kewajiban tapi hak juga itu. Nanti saya sampaikan. Jadi mun aya tamu ka rumah teu disuguhan tiba-tiba ninyuh kopi sorangan ulah disalahkeun. Kan itu hak dia. Aya hadisnya berarti dia punya dasar gitu. Terutama di malam pertamanya atau di hari pertamanya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, terutama di hari pertamanya. Qala wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumun wa lailatun, itu hari pertamanya dan malam pertamanya itu wajib dimuliakan. Wa diyafatu salah satu ayam, dan batas melayani tamu adalah 3 hari yang wajib ya. Fa makana wara'a dzalik, selebihnya fahuwa shadaqatun alaih, adalah sedekah bagi dia. Jadi kalau ada tamu ke rumah kita, tamu itu siapa sih? Tamu itu adalah orang yang singgah di rumahmu dan bukan orang yang tinggal sekitarmu. Itu tamu. Bukan. Ad-dhaifu man nazala indaka wa laysa min ihda baitika. Orang yang datang ke tempatmu dan bukan berasal dari tempat tinggalmu itu. Ya. Bisa nginep bisa enggak? Yang penting bukan orang situ. Ya. Tamu itu adalah orang yang singgah di rumahmu dan bukan berasal dari tempat tinggalmu gitu. Itu tamu. Jadi kalau abi kaparedi sanes tamu, udah tinggal bareng di sini, dekat gitu. Nah, tamu itu dia yang datang dari nginep. Kewajiban si Sohibul Bait melayani tamu itu 3 hari. Tetapi yang paling utama itu yaumun walailah, hari pertama dan malam pertamanya. Itu yang paling wajib ya. Batas akhirnya 3 hari, lebih dari itu adalah sedekah ya. Tamu, apalagi kalau tamunya itu kerabat ya, lebih utama lagi. Orang datang dari luar Jawa Barat datang ke rumah kita bertamu, dia juga kerabat, maka 3 hari wajib kita ladeni, kita layani, kita muliakan. Lebih dari itu adalah sedekah. Kalau tidak punya itu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, atau kalau tidak punya yang disuguhi untuk tamu, minimal berkata yang baik atau diam. Teu boga naon untuk tamu, ya sudah, berkata baik aja, berkata baik. Tapi rasa-rasanya tidak sampai seperti itu sih ya, biasanya ada aja yang disuguhkan. Allah SWT memudahkan maksudnya. Nah, tetapi si tamu juga dia punya kewajiban apa? La yuqimu indahu hatta yukhrijahu. Jangan berlama-lama bertamu. Ulah ila teuing namun teh. Karena si Sohibul Bait dia punya hajat juga kan. Mau kemana mungkin dengan keluarganya. Saya sama hadisnya ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya, terutama di hari pertama dan malam pertama. Dan melayani tamu atau menjamu tamu itu batasannya 3 hari, selebihnya adalah sedekah. Wala yahilu, lihat, tidak halal baginya an yaswiya, berlama-lama memberatkan, indahu di Sohibul Bait, hatta yuhrijahu, sampai Sohibul Bait itu kerepotan. Ya, ngariweuhkeun nu boga imah. Naon artinya? Semah. Ngahesekeun. Nah, itu tidak halal itu. Tamu tidak halal lebih dari 3 hari kalau itu memberatkan Sohibul Bait. Bahasa Rasul la yahilu, tidak halal. Hari pertama dan kedua adalah bukti iman kepada Allah kalau kita meladeni tamu, dan hari akhir iman kepada Allah dan akhir. Hari kedua dan ketiga itu adalah kewajiban tambahan, selebih dari 3 hari adalah sedekah. Tapi kewajiban tamu tidak boleh lebih dari 3 hari jika itu merepotkan. Bahkan tidak halal Nabi menyebutnya. Tidak halal seseorang bertamu lebih dari 3 hari jika itu merepotkan Sohibul Bait. Kalau tidak merepotkan, dia senang malah, ya itu ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Dalam istilah Arab kalau ada orang tamu itu baitna baitkum. Kalau ada yang namu ahlan wa sahlan wa marhaban, baitna baitkum. Baitna baitkum itu rumahmu rumahku gitu, rumahku rumahmu gitu. Mun urang nama anggap imah sorangan. Gitu. Anggap wae imah sorangan. Baitna baitkum. Jadi pemiabdi bertamu ke abah ade, baitna baitkum ya lah.
mangga ini ngopi silakan, ini segala macam silakan. Nah, tetangga Culango. Iya, tetangga Culango. Kecuali mereka akrab dan sudah biasa ya. Bahkan bukan hanya itu, hak tamu itu kalau dia merusak barang itu kewajiban menggantinya adalah sahibul bait. Kalau barang yang dirusakkan di rumah itu, maka sahibul bait tidak berhak menuntutnya. Ada tamu ngerusak barang di rumah, itu sahibul bait tidak berhak menuntutnya. Bahkan jika dia merusaknya barang orang, sahibul bait menggantinya. Itu saking Islam menyuruh sahibul bait memuliakan tamu. Kalau tamu itu nggak sengaja menghancurkan barang tetangga atau nggak sengaja barang dia, tidak dituntut dan tidak dikenakan masalah, maka dia harus menggantinya untuk tetangga tersebut. Saya baca hadisnya. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, lailatul dhaifi haqqun wajibun. Menjamu tamu, merenahkan tamu hakun wajibun, hak yang wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Faman asbaha bi fanaihi, barang siapa yang kedapatin tamu itu merusak atau rusak sesuatu karena dia, fahuwa dainun alaih, yang bertanggung jawab adalah sahibul baitnya, yang punya rumah gitu. Insya'a wa insya'a iqtadahu, tapi kalau tamu itu punya inisiatif mengganti, itu juga tidak apa-apa itu. Namun kalau si tamu itu tidak ada inisiatif atau tidak punya untuk mengganti, maka yang menggantinya adalah sahibul bait. Kalau di rumahnya dia harus mengikhlaskan, kalau di rumah orang lain dia yang menggantinya. Ketika kita menerima tamu, maka kita menerima segala macam konsekuensi yang dibebankan kepada kita dari Allah SWT lewat lisan Rasulullah SAW. Wa insya'a tarakahu ya. Tapi kalau tamunya mau membayar silahkan. Nah, hadis berikutnya itu hadis sahih juga, hadis Imam Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Albani. Hadis yang berikutnya adalah tadi yang saya sampaikan. Ya Rasulullah, innaka tab'asuna fananzilu biqaumin fala yaqruna. Ya Rasulullah, engkau mengutus kami untuk pergi ke sebuah tempat, tapi orang-orang tersebut tidak memuliakan kami, tidak menyambut kami, tidak menjamu kami. Fama tara fi dzalik, apa pendapat Anda ya Rasulullah? Faqala lana in nazaltum biqaumin, jika kalian bertamu di sebuah kaum di satu tempat, fa umiru lakum bima yanbaghi lidhaif, dan mereka mempersilahkan atau menjamu kalian, faqbalu, maka terimalah jamuan itu. Fa in lam yaf'alu, tapi kalau mereka tidak menjamu kalian, tidak mempersilahkan kalian, fakhudhu minhum, ambillah dari mereka hak kalian. Bukan? Berarti boleh mengambil kalau kita tidak dijamu. Haqqad daif alladhi yanbaghi lahum, yang mestinya mereka tunaikan. Kita bertamu kepada seseorang, dia menerimanya kita sebagai tamu, tetapi bahasa kuningan mah ngajodarkeun atau tidak memperdulikan ya. Abai dengan tamu, teu nyuguhkeun makanan, tidak nyuguhkan air, tidak menyuguhkan tempat tinggal, maka si tamu boleh mengambil sesuatu yang cukup, yang bagi, yang pantasnya gimana gitu. Meskipun tidak kenal. Kalau dia menerima kita sebagai tamu, namun tidak menyuguhi kita, tidak menjamin ya kita sebagai tamu, maka si tamu boleh ninyuh kopi sorangan, makan sorangan di tempat boleh. Kata Rasulullah, fakhudhu minhum haqqad daif, ambillah dari mereka hak kamu sebagai tamu. Ya berarti ada kebolehan ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih juga, ini hadisnya kuat. Tapi hati-hati, lihat dulu, jangan-jangan sahibul baitnya mau bedog kan, lihat dulu. Kalau mau bedog ya jangan ya. Kalau sahibul baitnya kira-kira tidak akan ya kan. Tapi ini nampaknya sih jarang terjadi ya, tidak mungkin juga sih. Kalau kita bertamu orangnya itu tidak mempedulikan. Tapi mungkin ada 1-2 kejadian begitu. Bertamu tapi yang disinggahinya itu sama sekali tidak punya hak, tidak punya ilmu, tidak punya kesadaran menjamu tamunya. Kalau itu terjadi, maka kita boleh untuk mengambil sesuatu dari mereka sebatas untuk hak kita sebagai tamu ya. Dan itu 3 hari. Masih ada. Berikutnya masih tentang tamu. Siapa sih yang menjamu dan menyodorkan makanan ke tamu itu siapa sebenarnya? Bapaknya atau ibunya?
Kalau kita datang, ada orang bertamu ya, yang nyuguhin minuman makanan ke tamu itu siapa? Kita baca hadisnya. Kalau sekarang mah bibi ya, gampang, be, teh tilu, bala-bala 5, gihu 4. An Abi Hazim qala sami'tu Sahal bin Sa'ad anna Aba Usaid As-Sa'idi da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernama Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi ke pernikahannya. Wa kanat imra'atuhu khadimahum yauma idzin. Yang menyuguhi itu istrinya. Yang menyuguhi tamu itu istri kita. Khadimahum. Apa namanya? Imra'atuhu, istrinya, khadimahum, melayani mereka, menyuguhi mereka. Yauma idzin, hari itu. Wahyal arus, padahal saat itu dia mempelai. Ada seorang menikahkan putrinya begitu, kemudian Rasul diundang. Ya, yang menyuguhin ke tamu itu, tamunya itu rombongan Rasul dan para sahabat. Yang nyuguhi makanan dan minuman kepada Rasulullah itu adalah istrinya. Artinya yang pengantin yang menikah itu, wanita itu gitu. Artinya ada kelonggaran, ada kebolehan wanita itu menyuguhkan hidangan ya kepada tamunya. Wa kanat imra'atuhu, adalah istrinya, istri tadi Usaid As-Sa'idi tadi, khadimahum, melayani tamunya yauma idzin, dan tamu tersebut adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Wahyal arus, padahal dia saat itu sedang jadi mempelai, si wanita itu. Faqalat au qala atadruna ma anqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu mengatakan, aku sudah nyiapkan ini dari malam ini, mau saya suguhin ke Rasul. Wah gitu. Tadi malam saya siapkan wadah khusus, saya siapkan makanan khusus untuk saya sengaja sediakan kepada Rasulullah, karena beliau mengkonfirmasi mau datang, diundang oleh bapak saya. Jadi menyiapkan dari semalam tuh wadahnya itu, usina naun wae segala macam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Jadi bagaimana para sahabat ini bahkan kepada Rasulullah SAW itu sedemikian rupa kecintaan dan takzim mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan anqatu lahu tamarat, aku siapkan kurma-kurma bagus ini dari sejak semalam, fi taurin, di wadah ini, itu di bejana ini. Subhanallah ya. Mungkin itu beberapa hadis berkenaan dengan kewajiban kita untuk memuliakan tamu, dan memuliakan tamu adalah bagian dari iman kita kepada Allah. Orang yang tidak memuliakan tamu maka imannya tidak sempurna, karena hadisnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Artinya orang yang tidak memuliakan tamu, iman itu tidak sempurna, imannya tidak, apalagi sampai menyakiti tamu itu dengan tidak memberinya suguhan atau makanan, apalagi dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memuliakan tamu, terutama tamu yang jauh, tamu yang menginap dan lain sebagainya. Hadanallahu yakum ajma'in. Jika ada pertanyaan silahkan, jika tidak maka terima kasih. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.